Semakin mengecil ya ke kanan, berarti dia dibagi. Pasti dibagi. Kok bisa, Kak? Kita langsung aja ke bedah soal. Jadi di bedah soal ini kalau nggak salah, kalau nggak salah mah benar berarti ya. Ada 13 soal. Jadi silakan teman-teman gunakan kolom chatnya, kerahkan semua kemampuannya. Enggak lah, terlalu mudah ini. Ayo, pasti bisa. Kita coba nomor 1. 315, 630, 210, 48, dan 168. Silakan. Nomor 1. 315. 630 pasti dikali 2 lah. Ya. Kalau ada angka-angka 00 seperti ini udah nggak usah dipikirin nol ya. Ya. Capek juga mikirin ya. Jangan dipikirin. Kemudian 630 ke 210 pasti dibagi ya. Dibaginya 3. Kemudian kalau 210 ke 840 pasti dikali, dikalinya ternyata dikali 4. Kemudian 840 ke 168 pasti dibagi. Dibaginya juga sama. Dibaginya 3. Ya, ini sorry teman-teman. Ini ketutupan ya. Dibagi 5. Kemudian 168. Aku jadi merasa tidak bersemangat gini suaranya. 168 ke pola selanjutnya berarti setelah dibagi dikali ya. 2, 3, 4, 5 berarti dikali 6. Oke, dikali 6. Dikali 6 berarti polanya 168 kali 6 sehingga jawabannya yang 1008 ya. Lanjut nomor 2. Yang hilang di angka depan sama belakang. 16, 32, 96, 18, 144. Ya ampun, panjang-panjang ya angkanya. Tapi ini mudah sekali. Ayo, coba teman-teman menjawab A. Apakah jawabannya A? Teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini ya, semakin mengecil ya ke kanan. Berarti dia dibagi. Pasti dibagi. Kok bisa, Kak? Iya. Karena kalau semakin mengecil tapi jaraknya jauh-jauh ya. Kayak ini misalnya 16, 32, 96 tiba-tiba jadi 324. Ini 6 digit, yang ini 3 digit angka aja. Nah, kalau seperti ini, langsung aja teman-teman. Kalau dia ke kanan dibagi, berarti cara menyelesaikannya kita ke kiri ya, ke depan. Saya 324 ya. 324 ini ke 2268. Berarti 2268 dibagi 324 deh bahasanya gitu ya. Tapi susah, Kak. Membagikan nilai yang ribuan dibagi ratusan, aku nggak biasa. Susah. Caranya, teman-teman, pakai mata elang. Pakai mata elang. Lihat angka depannya, 22 sama 3. Berarti dia sekitar mendekati angka 7. Apakah iya 324 dikali 7 adalah 2268? Kalau dilihat angka 8-nya sih pasti dibagi 7 ya. Berarti dia 7. Ya, nanti silakan dicek. Kemudian 2268 ke 18144. Ini berarti dia coba dibagi juga gitu ya. Kalau dibagi juga jawabannya berapa ya? Ini kalau dibagi sekitar berapa? 4. Kalau membaginya 4. Kemudian 324 berarti ya dibagi 6 54. 54. Kemudian 16, 32, 96 itu 10. Teman-teman ini sepertinya typo. 18, 1, 4, 4, 2, 2, 6, 8 itu pasti 8. Sekitar 8. Ini typo ya, semoga dimaafkan. Ini dia semakin ke depan semakin besar ya. Jadi 7, 8, 9 ini berarti 18, 44 ke 16, 32, 96. Jadi ini langsung aja 10 ya. Berarti polanya adalah tambahin 0 aja ya kalau 10. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana? Jawabannya A kalau nggak salah ya. Yang angkanya tadi, sorry, 16, 32, 960, dan 54. Oke, jadi kalau deret angkanya semakin mengecil dan teratur. Teratur ini maksudnya mengecil, tapi nggak ada yang tiba-tiba angkanya lebih besar gitu. Tiba-tiba jadi, oh kok berubah naik lagi gitu ya. Jadi mengecil terus. Itu udah pasti pakai pembagian. Oke, tapi Kak, jangan-jangan dia pakai pengurangan. Tapi pengurangannya angkanya ratusan, angkanya ribuan gitu ya. Bisa jadi, tapi
kemungkinannya sangat kecil. Oke, coba ya lagi. 2, 3, 5, 6, 8, 12, 11, 24. Silakan teman-teman. Wah, tadi aku sudah optimis ini padahal soalnya. Oh, mudah nih. 2, 3, 5, 6, 8, 12, tiba-tiba ada 11. Itu tadi ya. Ini ada 12, tiba-tiba 11, teman-teman. Kalau udah kayak gini, berarti dia kemungkinan akan ada dua pola, gitu ya. Karena kenapa? Soalnya ada angka yang urutan, kalau kita langsung urutin, dia berurutan. Kita urutin, dia berurutan, apa sih? Kayak ini misalnya ya, 3, 6, 12, tiba-tiba 24. Ini pasti langsung kali-kali aja ya. Dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Udah ketemu tuh 48. Tinggal yang ini nih ya. Tinggal yang teman-temannya. Teman-temannya. 25 ini ditambah 3. 5 ke 8 tambah 3 ya. 8 ke 11 juga pasti tambah 3. 11 berarti mau ke pola selanjutnya berarti ditambah 3 juga ya. Tambah 3 berarti 2 kali 4. 2 kali 4. Sorry. 24 dikali 2, 48. 11 ditambah 3, 14. Jadi jawabannya yang A ya tadi ya. Oke teman-teman, mudah sepertinya. Kita lanjut lagi. 2, 4, 10, 28, 82, titik-titik 730. Yang hilang di tengah-tengah. Kira-kira yang mana ini jawabannya ya? Kita spill sedikit lah ya. Kita spill. Kita spill 2 ke 4 tambah 2. Lah, malah tambah-tambahan ya. Terus 4 ke 10 plus 6. 10. Oke, itu udah Kak. Udah ya. Udah ketemu ya. Kalau ada kayak gini teman-teman. 2, 6, 18. Ini ke 28 ke 82 nih kan agak jauh ya. Dan nggak mungkin kita mau langsung plus-plus-plusnya. Kita nggak tahu berapa. Berarti 2 ke 6 ini dikali 3. Nah, ada Kak pola kayak gini ada. Inilah pola-pola yang bikin kita bingung kalau ketemu soal ya. Dikali 3 ternyata ya. Kemudian 6 ke 18 sudah pasti juga dikali 3. Kan dia 18 ke kita kali 3 ya. Itu 54. Sehingga di pola selanjutnya cukup kita tambahin aja si 82 ya. Oh ya belum ya. 54-nya kita kali 3 dulu. Kita kali 3 dulu baru kita tambahin ya. Kita kali 3 162. Terus kita tambahin 82 jadinya 244. Tuh, jawabannya yang C ya 244. Lanjut ya. 11, 34, 69, 208, 417. Ini angkanya ya ampun. Angka apa nih? 1252 titik-titik. Hilang di tengah lagi. Silahkan teman-teman. Kita coba 11, 34, 69, 208, 417. Apakah dia punya pola yang bagus? 11 ke 34 ini teman-teman coba dikali 3 dan ditambah 1. Kenapa kok ditambah 1? Karena kalau cuma dikali 3 nggak ada. Ya. Terus yang bawah ini, oke. Yang pola selanjutnya dikali 2 ditambah 1. Ya. 68 ditambah 1 biar jadi 69 dong. Gitu. Jadi kalau ketemu angka, dia mendekati dan cuma beda-beda beberapa angka dan kayaknya masih bisa dihitung gitu ya teman-teman. Udah pasti dia pengkali dan ditambah penjumlahan. Kemudian 69 ke 28 ini juga sama. Kali 3 tambah 1. Kali 3 tambah 1 dikali 2 tambah 1 kali 3 tambah 1. Jadi pola selanjutnya dikali 2 ditambah 1. Di luar prediksi UMK. Coba balik ke soal ya. Coba dilihat pilihan jawabannya teman-teman. Kalau pilihan jawabannya kebetulan ini angkanya enak nih, 0 sama 5. Ini lihat belakangnya. Nggak ada yang 5, nggak ada yang 0. 0 sama 5 ini cuma hanya bisa dihasilkan dari perkalian yang dikali 5 atau yang dikali 5. Yang dikali 5 atau dikali 5. Yang cuma bisa dihasilkan dari perkalian 5, teman-teman. Jadi nggak mungkin dia langsung dikalikan gitu aja, ya. Dan di sini yang paling masuk akal, setelah dihitung-hitung, ternyata dikali 3, ditambah 1, kemudian dikali 2, tambah 1. Nah, makanya yang ini, karena setelah pola yang ini dikali 3 tambah 1, kita balik ke pola yang dikali 2 ditambah 1, ya. Sehingga jawabannya adalah 1252 kali 2
2504 ya, ditambah 1. Nggak salah ini soal tahun kemarin. Ya, alhamdulillah ya, orang-orang yang membagikan FR itu, ya walaupun mungkin nggak akan ketemu hal yang sama persis, tapi dari pola-pola soalnya kita bisa tahu lah. Soalnya itu kayak mana. Oke, lanjut. Sepertiga, 2/9, 4/21, 8/45. Yang mana? Pola selanjutnya, ini polanya pecahan. Yang pola atasnya 1, 2, 4, 8. Berarti ini tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Enggak, bukan tambah 2. Ya, tambah 4 juga enggak. Jadi ini kali 2, kali 2, kali 2. 1 kali 2, 2. Karena nggak bisa ya kalau 1 ditambah 2 aja harusnya 3. Ini kalau tambah-tambahan. Oke, itu jadi yang harus diingat teman-teman. 1 ke 2 tuh cenderung bakal dikali gitu ya. Kali 2, kali 2, kali 2 sehingga 16 harusnya ya. 16, apakah kamu 16 pembahasan soal 16. Kemudian yang pola bawah ya, ini aku pisah di bawah. 39, 21, 45. Bagaimana cara menuju ke 45 dari si 3? Ditambah 6. Loh, kok ditambah 6 teman-teman? Ditambah 12 loh. Ditambah 12. Ditambah 24. Oke, kok ditambah 24 nih? Udah mulai deg-degan nih. Sehingga ditambah 48. Kok ditambah 48? Jawabannya 93 juga. Dikali 2 ditambah 3. Ya, iya enggak? Sama enggak? Sama dong. Sama lah. Ini kalau polanya dipecah lagi, kan dia nggak mungkin nih, Kak. 6 ke 12 tiba-tiba ke 12 aja. Terus ini kan harus plus, ya kan? Ini harus dikali 2, yang ini harus dikali 2. Ini kursor aku nyala ya, harusnya nyala. Ini karena share basic 12 ke 24, ini kan harus dikali 2 lagi ya, dikali 2 lagi. Oke? Bisa lah teman-teman. Jawabannya sama kan? 16/93, jawabannya E. Oke. Jadi itulah, pola itu nggak ada yang rancu. Pasti dia cara penyelesaiannya bisa jadi ini dengan cara penyelesaian yang berbeda hasilnya sama. Karena orang punya pola pikir yang berbeda-beda ya untuk menyelesaikan soal pola ini. Oke, 16/93 ini tadi iya jawabannya. Coba kita coba 100, suku ke 100, tiba-tiba ke 100 aja. Barisannya ada 16, 28, 40, dan 52. Oke, di sini ada 5 suku bilangan. Tapi ditanyanya tiba-tiba yang ke 100. Ya, ke slide. Oke, 16, 28, 40, 52. Kira-kira bedanya berapa? Nggak kira-kira lah. Langsung dihitung aja ya. Bedanya 12. Oke. 16, 12. 28, 12. 40, 12. Cocok ya? Berarti bedanya 12. Udah ketemu bedanya gimana? Tiba-tiba kita mau menuju ke 100. Ini kita pakai rumus ya. Rumus suku-sukuan. Suku-sukuan. Jadi suku pertamanya 16, teman-teman. Kemudian, jauh banget. Bedanya 12. Kemudian U ke N atau UN itu adalah suku pertama atau A, ditambah N adalah bilangan suku yang mau kita cari, dan B adalah beda. Sehingga U ke 100 ya adalah A16 ditambah 100 dikurang 1 ya, N kan 100, berarti 100 dikurang 1 dikali beda 12. 100 dikurang 1, 99. Asmaul Husna nih. 100 adalah 16 ditambah 99 dikali 12. Jawabannya 1024. Selamat kakak-kakak. Bisa lah ya ini si UN ini ya. Mungkin agak susah ngehafalnya karena kok ribet banget ada tutup kurungnya gini.
Selalu ingat aja yang mau ditanya adalah suku ke N. Suku ke N itu berarti rumusnya suku yang pertama, ya kan? Karena kita mau menghitung dari suku yang pertama kan selalu bertambah atau selalu berkurang bisa jadi. Kemudian N, N-nya kan yang mau kita cari adalah suku ke 100. Kenapa kok harus dikurangin satu? Kalau nggak kita kurangin satu ya, jadi kelebihan satu suku, jadi ke suku ke 101 ya. Makanya harus kita kurang satu. Kenapa? Karena di awal suku pertama sudah ditulis si A. Dan lebih cepat kalau langsung kita kalikan dengan si bedanya. Karena kan bedanya selalu berurutan nih. Ya, 12, 12, 12. Apakah kalau kita ketemu soal deret yang biasa juga bisakah pakai cara ini? Bisa, asal bedanya stabil. Atau selalu sama deh bahasanya ya. Ini kan 12, 12, 12. Atau 4, 4, 4, 8, 8, 8. Bisa menggunakan cara ini ya. Kalau perkalian Kak, bedanya nggak bisa. Ini hanya bisa untuk penjumlahan dan pengurangan aja. Kita lanjut. Dua buah dadu dilempar bersamaan. Oke, dadunya ada dua. Bayangin, kletek-kletek dua. Tiba-tiba dia keluar. Peluang muncul. Jumlah dadu berjumlah, mata dadu berjumlah 5. Semakin mengecil ya ke kanan. Berarti dia dibagi. Pasti dibagi. Kok bisa, Kak? Iya. Lazim. Ini 5 ya, harusnya 5. Oke. Karena ini pembahasannya membahas sama yang bikin soal gak sama. Oke. Jadi ada tabel mungkin teman-teman bisa, kalau suka menghafal ini bisa untuk memudahkan. Tapi kalau nggak suka menghafal, lupain aja ya. Jadi jumlah dadu itu kalau misalnya yang jumlahnya satu pasti cuma ada, nggak ada lah, banyak ya. Orang jumlah yang satu kalau ditambah satu aja dua, oke, nggak ada mata dadu nol ya. Jadi ini kalau yang jumlahnya satu jelas nggak ada. Yang jumlahnya dua kalau dijumlahin ada satu ya, cuma ada satu ditambah satu, ngelek. Kemudian kalau jumlahnya tiga itu dua ditambah satu, satu ditambah dua, jadi ada dua kemungkinan. Kemudian yang jumlahnya tiga itu ada, sorry, yang jumlahnya empat itu ada tiga, bisa dari dua ditambah dua, dua ditambah satu, satu ditambah dua ya. Kemudian kalau yang jumlahnya lima bisa dari dua ditambah tiga, tiga tambah dua, satu tambah empat, empat tambah satu. Kecepatannya. Dari dua ditambah tiga, tiga ditambah dua, satu ditambah empat, empat ditambah satu. Makanya jumlahnya ada empat. Kemudian yang jumlahnya 6 berarti 3 ditambah 3, 4 ditambah 2, 2 ditambah 4, 1 tambah 5, 5 tambah 1. Jadi ada 5 jumlahnya. Kemudian yang jumlahnya 7 juga selanjutnya seperti itu ya teman-teman. 6 ditambah 1 bisa, 5 ditambah 2 bisa, 2 ditambah 5 bisa, 1 tambah 6, 6 tambah 1 tadi ya. Kemudian 4 ditambah 3 bisa, 3 ditambah 4 juga bisa. Sehingga kalau mau bikin kayak gini pas tes, ini cuma dua buah dadu yang bisa kayak gini ya. Langsung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena mata dadu maksimal kalau dijumlahin 12. Banyaknya dimulai dari yang pasti 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, habis itu balik lagi 5, 4, 3, 2, 1. Mudah, nggak usah dihafalin. Cuman tahu kalau dia mentoknya ada di 12 sama yang mentok jumlahnya cuma ada 6. Tadi yang di soal dia 5. 5 berarti jumlahnya ada 4 ya. Banyaknya ada 4 sehingga 4 per 36. 4 per 36 kita sederhanakan 1 per 9. Jawabannya yang C ya. Oke. Ini bukan deret yang pecahannya nggak bisa diperkecil. Jadi ini bisa diperkecil ya. Sebuah unit kemahasiswaan memilih ketua, sekretaris, bendahara. Calonnya ada 9. Dia nanya banyak susunan pengurusnya yang bisa dicari dari ini, berapa caranya ya? Silahkan, banyak cara menyusun pengurus. Ini kita bisa pakai cara tadi ya, kalau dia sudah diketahui mau mengisi posisi apa,
posisinya sudah ditentukan, itu kita bisa pakai cara permutasi. Oke, teman-teman, karena permutasi. Jadi calonnya ada 9, ya. Yang mau dipilih ada 3, ya. Posisinya ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian, kalau kita mau pakai permutasi, rumusnya adalah N faktorial, ya, atau calon faktorial, dibagi N dikurang R. R siapa? R adalah yang mau adalah posisinya. Sehingga ini langsung aja 9, ya, 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3 faktorial. 9 faktorial itu berapa sih? Apakah 90, apakah 900, apakah 9000? 9 faktorial itu adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, itu namanya 9 faktorial. Jadi kalau faktorial itu adalah semua angka yang ada di belakangnya itu dikalikan. 2 faktorial berapa? Berarti 2 dikali 1. 3 faktorial berarti berapa? 3 dikali 2 dikali 1. 5 faktorial berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke? Langsung nih, 9 faktorial dibagi 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 dulu deh. Berapa teman-teman? 6 ya. Apa 7? Jangan-jangan udah sore. 6 ya. Sehingga aku tulisnya gini aja. Kenapa? 6-nya mau aku bagi ya. Mau aku bagi 6. 6 faktorial sama 6 faktorial bisa dicoret? Bisa dong. Ya. Berarti langsung aja tinggal dikali. 9 dikali 8 dikali 7. Hasilnya 504, teman-teman. Nanti mungkin yang asing dengan permutasi dan kombinasi bisa kita baca ya materinya ya. Lanjut, 4 ASN. Oke, calon ASN akan mewakili instansi dalam kompetisi. Jika terdapat 2 delegasi, berapa cara untuk memilih ASN yang akan diberangkatkan? Oke, dia udah ngasih tahu nih delegasinya ada 2, tapi dia nggak bilang ya posisinya ini nggak ditentukan. Berarti dia kombinasi ya. Apakah bisa menggunakan cara sederhana Kak tanpa rumus? Bisa. Kalau angkanya kecil bisa tanpa rumus. Kayak teman-teman mengkombinasikan warna misalnya ya, ada warna merah, kuning, hijau, biru gitu. Bagaimana caranya mengambil 2 warna yang berbeda? Bisa merah biru, bisa biru merah, bisa hijau biru, bisa hijau merah. Sejenis itulah. Rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Teman-teman, coba kita gini. Calonnya ada 4. Kemudian yang mau dipilih ada 2. Secara acak ya, karena dia nggak ditentukan. Nah, rumusnya tadi aku sudah bilang N faktorial adalah kombinasi adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi dibagi di dalam, dikali tapi di bawah. Oke, ini harusnya kurung-kurung ya, kurungnya 2 kali ini supaya nggak bingung. Sehingga 4, karena calonnya 4, N-nya berarti 4. 4, R-nya yang mau dipilih 2, sehingga 2 ya. 4 dikurang 2, 2. Kemudian dikali 2 lagi, tapi faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dari mana? Tiba-tiba. Ya, tadi aku bilang, kalau dia 4 faktorial itu kan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, berarti dibaginya 2 faktorial dikali 2 faktorial. Apakah 2 faktorial bisa dicoret? Bisa, coret-coret ya. 4 dibagi 2 faktorial bisa? Bisa. Kan cuma dikali 1 lagi kan, tinggalan sama aja. Angka itulah. Berarti 12 ya ini ya. 4 kali 3 ini 12 dibagi 2. 6 jawabannya ya teman-teman. Jadi kombinasinya adalah 6 cara untuk memilih ASN yang akan diberangkatkan atau didelegasikan. Sepetak lahan ukurannya mau diubah menjadi sebuah taman. Kemudian pemiliknya itu pengen di ujung lahannya itu yang 30 meter persegi itu nggak ditanami tanaman. Dan mau dipasang ubin. Jadi yang mau
yang nggak ditanami tanaman itu, si 30 meter persegi ini, mau dipasang ubin. Kalau setiap luas 5 meter persegi, oke Kak Fajar, setiap 5 meter persegi ini butuh 110 ubin, maka berapa ubin yang dibutuhkan, teman-teman? Inilah pura-pura gambarnya ya. 45 dikali 30. Jadi yang 30 meter persegi ini yang oranye ya. Pasti 30 meter persegi ini 30 dikali 1 ya. Jadi kalau 5 meter persegi butuh 110 langsung aja. 30 dibagi 5. Sehingga jawabannya 6. 6 dikali kebutuhan ubin. 660. Jawabannya yang E teman-teman. Mudah, mudah. Jadi perhatikan di soal cerita. Itu ada elemen angka yang tidak dibutuhkan atau tidak ditanyakan. Sapi akan memakan rumput di luas lahan. Kenapa ujungnya 1 meter, Kak? Oh iya dong, kan dia tadi ujung yang nggak mau ditanemin ya. Luasnya 30 meter persegi. Bagaimana caranya si 30 meter ini menjadi 30 meter persegi? Udah pasti dikali 1 ya. Supaya satuannya sama-sama meter persegi. Kalau dikali 2 kebanyakan, jadi 60 meter persegi ya. Kalau dikali 3 apalagi, dikali setengah cuma 15 meter persegi. Makanya ini jawabannya adalah 1 meter persegi ya. Sorry, 1 meter untuk ujungnya. Ini sebenarnya gambaran aja supaya teman-teman gak bingung yang mana sih yang mau dipasang ubin gitu ya. Oke, Oke, ini soal nomor terakhir. Persegi panjang luasnya 480. Coba sih kita lihat beda soalnya. Oke, benar. Aku salah lagi nih. Luasnya 480, kalau panjangnya bertambah 10%, lebarnya berkurang 50%, luasnya jadi berapa? Pura-puranya, pura-pura. Kita misalkan lah ya. Ini persegi panjang ini 480 cm. Kemudian panjangnya bertambah jadi 110. Ya, garis kuning ini. Kemudian lebarnya berkurang tapi jadi 50%-nya. Oke, kita coba bedah ya. P-nya yang kedua jadi 110. Iyalah, karena dia bertambah 10%. Kan tadi sebelum dia apa-apain 100. L-nya yang kedua, lebar yang kedua jadi 50%. Jadi gambarannya setelah berubah seperti ini dia ya, persegi panjang. Sehingga langsung aja kita. Luas yang kedua itu adalah 110 per 100. Jangan lupa kalau persen boleh dijadiin 100 ya, boleh dijadiin desimal. Tapi tadi angka pilihannya bulat. Nggak ada koma, nggak ada pecahan. Jadi kita langsung aja. Kemudian dikali, adalah panjang dikali lebar. Langsung aja. Sehingga luas yang kedua coret-coret-coret, yang bisa dicoret 11 per 10 ya. Kemudian yang 50 per 100 bisa jadi setengah, 1 per 2. Langsung aja dikali berarti 1, 11. 11 per 20 ya. 11 per 20 panjang dikali lebar. Panjang kali lebarnya 480 ya. Langsung aja kita masukkan angkanya. 480 dibagi 20 bisa 24. Kemudian kita kali ya dengan 11. Jawabannya adalah 264. Oke.